Baru-baru ini suami Maya Estianty, Irwan Musyri, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Meski hanya dimintai keterangan, keberadaan Irwan Musyri di gedung KPK pun ramai mendapat tanggapan dari netizen. Dan Irwan sepertinya tidak ambil pusing mengenai hal tersebut. Maka seperti inilah tanggapan suami Maya Estianty itu di hadapan awak media. Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin semua berjalan baik, saya hanya memberikan keterangan mengenai ini dan sisanya bisa memberikan keterangan kepada tim penyidik KPK, mungkin mereka yang akan memberi keterangan. Irwan sendiri mengenal Pak Eko Darmanto, Pak? Lurus Pak, jalan lurus. Pak, kenal sama Pak Eko Darmanto? Bapak terima uang Pak, sama Pak Eko Pak. Tidak, saya sendiri karena ini kejadian yang lama, jadi saya tidak tahu, saya harus mengingat. Di jam tangan mewah. Hubungannya apa mungkin Pak? Mungkin pernah jam tangan atau bagaimana sih Pak? Kerjasama bisnis atau bagaimana? Ini hanya keterangan untuk beberapa hal yang lain, jadi tidak ada berhubungan dengan pembelian jam. Itu clear. Tidak hanya Irwan Musyri yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan, kekasih Nindi Ayunda, Dito Mahendra, juga berurusan dengan KPK terkait kasus pencucian uang eks-sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Seperti halnya Irwan Musyri, Dito juga harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dipanggilnya Dito Mahendra oleh KPK mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, tidak terkecuali selebriti tanah air seperti Nikita Mirzani. Dan berikut tanggapannya. Woi, jangan halang-halangin. Jadi betul ya, hari ini KPK memanggil saksi ya, Mahendra Dito Sampurno untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi dengan tersangka NHD, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Tadi yang bersangkutan sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK tadi pagi sekitar jam 9 dan tadi sudah selesai ya dilakukan pemeriksaan di mana saksi ini dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK antara lain pengetahuan dari yang bersangkutan mengenai aliran uang termasuk juga aset kendaraan ya, kendaraan mobil yang kemudian berkaitan dengan perkara yang sedang dilakukan proses penyidikan oleh KPK dengan tersangka NHD ini gitu ya. Dia lagi gemeter. Begini ya, kalau nanya soal sampah jangan tanya ke aku karena aku bukan sampah ya. Jadi kalau kamu mau nanyakan soal sampah, kamu cari di tong sampah. Tentu apakah nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK tergantung nanti analisis dari tim penyidik KPK, termasuk juga nanti kan akan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi lain sehingga kebutuhan itu apakah perlu untuk dilakukan pemanggilan ulang nanti kami akan informasikan kepada masyarakat melalui teman-teman media. Kalau kemudian dibutuhkan keterangannya kembali untuk hadir, pasti kami lakukan pemanggilan dengan alamat yang beberapa waktu lalu kami ketahui ya. Sebelumnya kan yang bersangkutan sudah dipanggil ya sampai 3 kali, tapi mangkir tidak hadir. Tapi kemudian kami tidak berhenti di situ, kami terus cari yang bersangkutan dan kami menemukan alamat baru sehingga kami lakukan mekanisme pemanggilan secara patut dan sah di alamat baru tersebut dan hari ini tadi hadir dan selesai dilakukan pemeriksaan. Terkait dengan itu tentu bukan bagian dari proses materi ya dari penyidikan, tetapi yang pasti bahwa hari ini sudah hadir. Saya kira nanti ke depan kalau dibutuhkan keterangannya kami akan panggil kembali dan ya kami berharap kooperatif ya ketika nanti dipanggil kembali untuk hadir memenuhi panggilan ya, tidak seperti panggilan yang sebelumnya itu. Beberapa pertanyaan tentu sudah tertuang di dalam berita acara pemeriksaan yang nantinya akan dibuka di dalam proses persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan tersangka NHD ini. Nanti kami akan buka di sana seluas-luasnya keterangan dari saksi ini di hadapan majelis hakim dan teman-teman boleh ikuti nanti keterangannya seperti apa selengkapnya dari saksi ini. Karena saat ini masih akan terus dikonfirmasi. KPK itu TPPU pencucian uang itu bahaya. 1% orang yang bisa keluar dari kasus itu dari KPK. Jadi saya menunggu semua prosesnya. Kalau memang tidak juga sampai akhir bulan ini, saya akan bikin tenda di Polres Jakarta Selatan. Sampai itu Dito Mahendra dan Nindi Ayunda ditangkap.
Hikmahnya itu adalah jadinya yang berurusan sama Dito Mahendra tidak ada takutnya sekarang. Mereka berani muncul ke permukaan, itu aja. Seperti yang kalian tahu bahwa kasus ini kan banyak banget rekayasanya gitu. Tapi kan Niki sebagai perempuan aset negara ya, jadi ikutin aja apa yang mau aparatur lakukan terhadap diriku gitu. Sehingga akhirnya di pemberhentian terakhir akulah pemenangnya lagi gitu. Biasalah namanya jagoan itu selalu kan menangnya belakangan. Di film-film aja begitu, nggak pernah berubah. Itu kejadian nyata lagi di aku. Kan memang dari awal dia nggak akan hadir, cuman pengen gue di penjara aja gitu. Kalau untuk hadir face to face kayaknya dia nyalinya nggak sebesar itu. Ya itu karena dibantu aja sama yang merasa siapa gitu di daerah Serang yang membantu gitu. Kalau kita pelajari kan sebetulnya TKP-nya di Jakarta, terlapornya di Jakarta, pelapornya di Jakarta, saksi juga lebih banyak dari Jakarta, kenapa bisa nyasar ke Serang gitu. Yang dijadiin pelajaran tuh mereka harus belajar bagaimana sudah mempenjarakan Nikita Mirzani, orang yang tidak bersalah.